Pemirsa, kondisi memprihatinkan terlihat di rumah milik Muhammad Satar, warga Jalan Tata Belayung RT 46 nomor 101, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan. Rumah yang ditempati bersama anak bungsu wan cucunya tersebut, Wehini nyaris kada layak huni. Permasalahan ini sudah berupaya mengajukan bantuan melalui Ketua RT supaya mendapatkan program perbaikan rumah dari pemerintah. Namun hingga Wehini belum ada realisasi. Kondisi memprihatinkan terlihat di rumah milik Muhammad Satar, warga Jalan Tata Belayung RT 46 nomor 101 Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan. Rumah yang ditempati bersama anak bungsu wan cucunya tersebut, Wehini nyaris kada layak huni. Sebagian lantai rumah sudah lapuk wan hampir ambruk, sedangkan dinding kayunya mulai jabuk. Setiap kali hujan turun wan banyu pasang, ruang di dalam rumah berubah menjadi genangan dengan ketinggian banyu mencapai 40 cm, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penghuninya. Muhammad Satar nang berdiam di rumah lawan keluarga kecilnya, wetakon di Prima TV Baisukan Kamis 30 Oktober 2025 memadahkan kondisi nang kaya ini sudah dialaminya selawas beberapa tahun. Sudah berupaya mengajukan bantuan melalui Ketua RT supaya mendapatkan program perbaikan rumah dari pemerintah, namun hingga kini belum ada realisasi. Muhammad Satar menyatakan sering merasa was-was waya banyu mulai naik. Selain khawatir rumahnya roboh, khawatir pula bila hewan berbahaya masuk ke dalam rumah, sehingga berharap adanya bantuan renovasi rumah dari pemerintah agar dapat hidup lebih nyaman wan aman. Kalau hujan, banyu pasang, sekilan naiknya pada dinding ini nah. Enggak sini bang nah. Naiknya Pak lah? Naiknya banyu. Ada kawal lagi sini. Ada Pak, sebelumnya ada kapian mengusulkan apa minta supaya dapat bantuan nih Pak? Ada Pak sebelum itu, tapi kada mampan juga, kada masuknya lagi. Kada kabarnya lagi. Di tahun berapa lah kira-kira tuh Pak? Tahu lagi Bang, tahun lagi kita kan juga kan. Oh sudah lawas majukan tuh Pak lah. Lawas ini. Kemarin dulu tuh yang majukan dari RT juga Pak? Ada bagian yang juga kan aku nih kan. Oh ada Bu Andin geng. Ada nggak sempat dipoto-foto atau apa? Sudah dicek juga? Oh sudah dicek juga Pak lah? Sampai Pak lah. Kandas itu nah. Pak sudah lawas lah Pak berumah di sini kan Pak? Kita menunggu rumahnya aja aja. Sekitar 4 tahunan aja. Ini kan dulu kita kan berusaha menyewa. Jadi ditinggal rumah inilah. Rumahnya, lalu anak kita penuhannya meninggal mendiami. Oh, ini. Berarti lawas sudah rumah ini ada Pak? Lawas sudah. Ada berapa puluh tahun lah dikira-kira? 30 tahunan Pak lah. Dan memang sampai saat ini belum ada dapat bantuan tadi tuh Pak lah. Pak, jangan pun rumah barasnya kan ada bantuan. Karena dapat juga Pak lah. Ada bantuan. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Nuryadi menyatakan segera menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan sekaligus verifikasi terhadap laporan warga tersebut. Jika ternyata data pengajuan belum tercatat, warga diminta datang langsung ke kantor Dinas Sosial Banjarmasin dengan membawa dokumen nangkaya KTP, kartu keluarga, serta bukti kepemilikan tanah atau tempat tinggal. Berkas tersebut akan digunakan untuk pendataan wan pengusulan bantuan perbaikan rumah dalam program Rutilahu. Mendapatkan perbaikan rumah atau Rutilahu, dinas sosial itu ada yang harus diperhatikan, terutama keberadaan tanah tidak boleh terjalur hijau. Yang kedua, milik pribadi. Nah itu yang paling utama dulu. Nah pengajuan usaha Rutilahu perbaikan rumah itu nanti kepada masyarakat yang sudah mengusulkan itu bisa saja menanyakan lagi ke dinas sosial. Ya, jadi artinya seberapa lama dia sudah mengusulkan, karena di data kami itu kami sudah meruntun bantuan itu dari 2021, 2022, 2023. Jadi kami runtun itu, insya Allah itu akan mendapatkan giliran perbaikan itu. Nah, namun segera kalau memang tadi dikatakan sudah lama mengusulkan, silahkan kami cek ke lapangan dan tolong nanti juga dibawa KTP dan kartu keluarganya. Nah itu yang sangat penting. Nanti kalau misalkan itu ada usulan masyarakat yang belum terpenuhi, ya bisa tanyakan ke dinas sosial.